Kecanduan gawai akhir-akhir ini banyak terjadi. Setidaknya hampir setiap bulan, Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Dharma Husada Surabaya menangani 1-2 anak yang kecanduan gawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Buat yang baru mampir, perkenalkan, saya Anissa Nazmi, seorang mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Samudra yang sedang semangat banget belajar tentang dunia mengajar dan inovasi pembelajaran. Sebagai calon guru, saya percaya bahwa pendidikan itu bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga soal bagaimana kita bisa menginspirasi dan menyesuaikan diri dengan zaman. Nah teman-teman, kalau kita lihat di sekitar kita, bahkan dari tayangan video yang sudah kita saksikan tadi, sekarang ini banyak sekali anak-anak yang sudah terbiasa memegang gadget sejak dini. Sayangnya, hal ini sering membuat mereka kurang fokus saat belajar, karena perhatian mereka lebih tertuju pada permainan atau tontonan di layar. Inilah tantangan kita sebagai calon pendidik, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik, interaktif, dan tetap relevan dengan dunia digital mereka, tanpa kehilangan nilai-nilai pendidikan yang penting. Nah, di video ini, saya mau mengobrol santai tentang topik yang super relevan. Apa itu? Ya, temanya adalah strategi pembelajaran inovatif dan integratif di era budaya digital. Sekarang, semua sudah serba digital kan? Dari cara kita berkomunikasi, cari informasi, sampai cara kita belajar. Tapi pertanyaannya, apakah sistem pembelajaran kita juga ikut berubah? Nah, kita bakal bahas kenapa topik ini penting, seperti tantangan yang dihadapi guru, dan contoh strategi yang bisa kita terapkan di kelas nanti. Yuk kita bahas bareng, biar belajar itu nggak cuma efektif, tapi juga relevan dan seru di zaman digital ini. Kita hidup di zaman dimana anak-anak tumbuh sambil pegang gadget. Mereka tuh digital natif, belajar bisa dari YouTube, TikTok, sampai game edukatif. Tapi jujur aja, masih banyak guru yang pakai cara lama, seperti ceramah panjang, hafalan, dan tugas-tugas monoton. Padahal anak-anak sekarang butuh pembelajaran yang hidup dan terhubung dengan kehidupan nyata mereka. Nah, disinilah pentingnya strategi pembelajaran inovatif dan integratif. Kita nggak bisa lagi ngajar dengan gaya abad ke-20 untuk anak yang hidup di abad ke-21. Nah, langsung saja kita masuk ke pembelajaran inovatif dan integratif. Di sini saya punya dua kata kunci. Yang pertama inovatif dan yang kedua integratif. Apa sih inovatif itu? Inovatif berarti kita berani nyoba hal baru. Guru bisa jadi lebih kreatif karena bikin suasana belajar lebih seru, interaktif, dan bikin siswa penasaran. Contohnya, pada saat pembelajaran, kita dapat menggunakan game, simulasi, atau video interaktif. Lalu yang kedua ada integratif. Integratif itu pembelajaran yang nyatu antara pengetahuan, nilai, dan kehidupan nyata. Jadi, nggak hanya sekedar belajar matematika saja atau bahasa saja. Mereka bukan cuma hafalan teori, tapi juga paham maknanya dan bisa menerapkannya. Kalau dua ini digabung, hasilnya sangat luar biasa. Belajar bisa jadi lebih bermakna. Tapi tentu saja kan di era digital pasti penuh tantangan. Informasi di internet terlalu banyak, sampai siswa bingung mana nih yang benar, mana yang hanya sekedar hoax. Selanjutnya, fokus belajar pasti gampang terpecah karena notifikasi HP. Gak hanya anak-anak, pasti kita juga kan. Dan gak semua sekolah punya fasilitas digital yang merata. Bahkan, ada hal yang sering kita lupakan, ataupun bahkan kita sendiri tuh gak tahu apa sih itu etika digital, atau apa sih etika dalam bersosial media. Nah, jadi anak sekarang hanya pintar pakai teknologi, tapi belum tentu bijak menggunakannya. Makanya, guru masa depan termasuk kita harus bisa jadi pembimbing, bukan cuma mengajar. Kita
bantu mereka jadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab. Bukan cuma ngajarin apa yang harus dipelajari, tapi juga bagaimana cara belajar dengan benar di dunia digital ini. Selanjutnya itu kita masuk ke pembahasan strategi pembelajaran inovatif. Yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek melibatkan siswa dalam proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Proses ini menantang siswa untuk menemukan solusi kreatif terhadap masalah yang mereka hadapi. Misalnya, proyek membuat taman mini di sekolah melibatkan aspek desain, ekologi, dan seni. Dalam prosesnya, siswa diminta untuk mampu berpikir kritis. Yang kedua ada pembelajaran berbasis penemuan atau yang sering kita sebut itu discovery learning. Strategi ini memungkinkan siswa untuk menemukan informasi dan konsep melalui eksplorasi dan eksperimen. Kita sebagai guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan dan sumber daya. Sebagai contoh, dalam pembelajaran sains, siswa dapat melakukan eksperimen untuk memahami konsep dasar seperti magnetisme atau fotosintesis. Penemuan ini membantu siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu dan keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga itu ada pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif mengajak siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil. Setiap anggota kelompok berkontribusi dengan ide-ide mereka yang merangsang diskusi dan pemikiran kreatif dalam sebuah proyek seni. Misalnya, siswa dapat bekerja sama dengan temannya untuk membuat mural yang bisa menggambarkan tema tertentu. Hasil dari kolaborasi ini menunjukkan bahwa siswa dapat mengembangkan ide-ide yang lebih kaya dan kompleks dibandingkan bekerja secara individu. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis teknologi. Teknologi ini memainkan peran penting dalam memperkaya pengalaman belajar siswa. Penggunaan aplikasi interaktif, simulasi, dan internet memberikan akses yang luas kepada informasi dan alat kreatif. Kita ambil contoh ya, siswa dapat menggunakan aplikasi menggambar digital seperti Canva untuk membuat karya seni atau mencari inspirasi dari sumber online mereka. Dengan menggunakan teknologi, mereka dapat meningkatkan keaktifan serta berpikir kritis mereka. Dan yang kelima ada pendekatan STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics. Pendekatan STEM mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan masalah kompleks, misalnya dalam proyek merancang jembatan mini. Siswa menggunakan pengetahuan sains dan teknik serta keterampilan seni untuk membuat desain yang estetis dan fungsional. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir lintas disiplin dan menemukan solusi inovatif. Contoh konkret dari penerapan pendekatan ini dapat dilihat dalam beberapa proyek dan kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar. Lalu yang kedua ada integratif. Integratif itu pembelajaran yang nyatu antara pengetahuan, nilai, dan kehidupannya. Jadi, nggak hanya sekedar belajar matematika saja atau bahasa saja. Mereka bukan cuma hafalan teori, tapi juga paham maknanya dan bisa menerapkannya. Kalau dua ini digabung, hasilnya sangat luar biasa. Belajar bisa jadi lebih bermakna. Tapi tentu saja kan di era digital pasti penuh tantangan. Informasi di internet terlalu banyak, sampai siswa bingung mana nih yang benar, mana yang hanya sekedar hoax. Selanjutnya ada tantangan lain nih, seperti fokus belajar gampang pecah karena notifikasi HP, dan gak semua sekolah punya fasilitas digital yang merata. Bahkan ada hal yang sering kita lupakan, ataupun bahkan kita sendiri tuh nggak tahu apa sih itu etika digital atau apa sih etika dalam bersosial media.
Nah, jadi anak sekarang hanya pintar pakai teknologi, tapi belum tentu bijak menggunakannya. Makanya, guru masa depan termasuk kita harus bisa jadi pembimbing, bukan cuma mengajar. Kita bantu mereka jadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab. Bukan cuma ngajarin apa yang harus dipelajari, tapi juga bagaimana cara belajar dengan benar di dunia digital ini. Teknologi bisa menggantikan banyak hal, tapi nggak bisa menggantikan peran seorang guru. Jadi kesimpulannya, pendidikan di era budaya digital harus inovatif dalam metode, integratif dalam makna, dan berkarakter dalam sikap. Guru dan teknologi bukan lawan, tapi partner. Kalau dua-duanya berjalan bersama, pendidikan kita bakal menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, dan berjiwa kebangsaan. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Saya, Anissa Nazmi, mahasiswi pendidikan yang percaya kalau masa depan pendidikan Indonesia ada di tangan generasi pendidik seperti kita. Kalau kamu punya ide pembelajaran inovatif versi kamu, boleh ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan share, biar makin banyak calon guru keren belajar bareng kita. Tetap semangat, tetap kreatif, dan terus jadi inspirasi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.